Ya, Shalom Alaihim BC Muhammadiyah. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kodrat Ilahi. Dan pada saat ini saya ingin membawakan tentang materi pengajaran para rasul. Ya, kita tahu bahwa pengajaran para rasul itu terdiri daripada tradisi dengan tulisan. Itu tercatat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Di sana dinyatakan ada pengajaran para rasul adalah yang tertulis dan yang lisan. Ya, ada yang lisan, ada yang tertulis. Artinya di sana ada pengajaran tradisi dan ada pengajaran yang tertulis. Ya, manakah apa saja yang pengajaran tertulis? Ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, ya, dikatakan mereka berkumpul dan beribadah, memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi pengajaran para rasul itu adalah satu perkumpulan memecahkan roti atau perjamuan kudus dan berdoa. Dalam bahasa asli itu dikatakan prosloci atau doa-doa. Ya, jadi di sana banyak doa atau sembayang. Dalam bahasa Aramaik itu menjadi solata dan bahasa Arab menjadi solat. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuannya, tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan dan berdoa. Ya, di situ dikatakan berdoa atau solata. Daniel 3 kali sehari, ya, untuk dia sembayang atau solata dalam bahasa Aramik. Ya, dan saya juga menjumpakan di dalam Quran surat 11 ayat 114 dikatakan, dan laksanakan sholat pada kedua ujung, siang, pagi, dan petang 3 kali sehari. Ya, di sana saya melihat di dalam Quran 11 menyatakan bahwa sembahyang itu atau sholat ya pagi, siang, dan petang. Ya, boleh disimpulkan di sana mengambil dari tradisi sembahyangnya Daniel. Lalu mengapa bisa menjadi 5 kali? Di dalam Mazmur, ya, Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari aku memuji-muji atau berprosesi atau solata atau solat, ya, 7 kali Daniel, ya, dia sembayang sehari, ya. Dan begitu juga dengan para rasul. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, ya, waktu sembayang berarti ada waktu-waktunya, ya, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pukul 3 petang, ya, di sana kita tahu, ya, bagi saudara kita adalah sholat asar, ya, pukul 3 petang. Yang unik di sana, naiklah Petrus dan Yohanes. Ya, saya yakin Petrus dan Yohanes yang mengajarkan adalah gurunya sendiri, yaitu Yesus. Ya, pada waktu sembayang. Kenapa dikatakan pada waktu sembayang? Karena memang ada waktu-waktunya. Ya, para rasul melakukan ini semua ada waktu-waktunya. Ya, contoh, ya, mereka lakukan sembayang jam 5 pagi atau sholata awali. Kenapa para rasul melakukan ini? Karena mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus jam 5 pagi. Lalu jam 9 siang. Kenapa para rasul melakukan sembahyang atau doa jam 9 pagi? Karena mengingat akan pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ya, pagi-pagi benar dia sudah kelihatan mabuk para rasul jam 9 pagi. Ya, lalu jam 12 siang, ya, para rasul melakukan ini karena mengingat akan penyaliban Tuhan Yesus. Lalu jam 3 sore, ya, jam 3 petang seperti apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes, ya. Kenapa para rasul lakukan itu? Karena mengingat akan Tuhan Yesus dalam kematian, rohnya diambil oleh Bapa.
Yang berikutnya jam 6 sore. Kenapa para rasul lakukan itu? Karena mengingat jasadnya Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan dimakamkan jam 6 sore. Lalu jam 7, tradisi Yahudi ya melakukan doa jam 7 untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang diberikan dari pagi hari hingga malam hari. Lalu jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Kenapa para rasul melakukan sembahyang jam 12 malam? Karena mengingat akan perkataan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, tidak bisakah kamu berjaga-jaga sedikit pun? Artinya mengingatkan akan akhir zaman, ya, kedatangan Dia, kita harus berjaga-jaga. Itu sebabnya para rasul melakukan sembahyang itu sehari 7 kali, ya, karena ada hal-hal penting di dalamnya yang selalu diingat oleh para rasul, kejadian hal penting itu. Nah, saat ini saudara kita juga mengambil 5 wajib dan 2 sunnah, sholat duha dan sholat tahajud, ya. Lalu bagaimana ya pelakukannya? Saya coba buka dalam Keluaran 3 ayat 5. Dikatakan, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus, ya. Pada saat itu dikatakan perintah Allah, ya, jika kita ingin masuk ke dalam bait Allah, ya tanggalkan kasut, sepatu, sandal, tanggalkan, karena tempat itu adalah kudus, ya. Lalu dikatakan Keluaran pasal 30 ayat 18 dan 19. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki dengan air di dalamnya. Artinya pembasuhan kaki dengan tangan sudah dilakukan pada saat itu, ya, seperti ini. Pembasuhan muka, kaki, ya. Lalu kita lihat selanjutnya Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa atau prosesi atau sembahyang, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap orang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Artinya dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan jika kamu prosesi atau berdoa atau bersembahyang, kamu berdiri, ya, berdiri. Setelah itu dikatakan di 2 Raja-Raja, di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42, lalu Ahab makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lutut, ya. Jadi Elia melakukan prosesi, dikatakan dalam Alkitab mukanya di antara kedua lutut, ya, seperti ini. Mukanya di antara kedua lutut. Lalu berikutnya dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 41, ya, ia menjauh dariku dan kira-kira beberapa selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan bersembayang, ya, bersujud dan bersembayang. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan itu sudah ada dari zaman Musa dan sampai Tuhan Yesus melakukan itu, ya. Pertama berdiri, kedua ruku, kedua sujud, dan menanggalkan alas kaki pada saat tempat bait Allah, dan lalu berwudu. Jadi gerakan itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab Tanakh, ya, dalam kitab Injil, dan saat ini, ya. Jadi kenapa gerakan itu sudah ada dan perintah-perintah waktu-waktu sembahyang sudah ada dilakukan dari masa-masa tahun 33 Masehi sudah ada, dan sampai abad-abad tahun pertama, tahun kedua melakukan tentang sembahyang di sinagoga. Apa yang dilakukan oleh Ezra dan berkembang ke sinagoga itu juga dilakukan oleh Yesus dan para rasul, ya. Oke, jadi itu aja yang saya bagikan, ya. Kiranya kita dapat pengajaran bahwa sesungguhnya perintah-perintah sembahyang itu sudah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.